Polri terus menggelar sidang kode etik dalam kasus Verdi Sambo dan hari ini AKP Diah Chandrawati dijadwalkan menjalani sidang kode etik di gedung TNCC Mabes Polri. Sidang dimulai jam 10.50 waktu Indonesia Barat dipimpin Ketua Sidang Kombes Rahmat Pamuji. Sidang dugaan pelanggaran kode etik AKP Diah terbuka untuk umum. AKP Diah Chandrawati merupakan perwira di Divisi Propam Polri. Komisi Kode Etik terus memeriksa anggota polisi yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Lebih lengkap soal sidang etik AKP Diah Chandrawati di Mabes Polri, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, selamat siang. Apa peran AKP Diah dalam kasus yang menjerat Verdi Sambo? Ya, Woro, nanti perannya secara lebih rinci akan didalami dalam sidang kode etik yang tadi sudah dimulai pada pukul 10.50 dan terbuka untuk umum, bisa disaksikan lewat YouTube yang memang selama ini menjadi channel untuk memantau jalannya persidangan. Dan memang untuk perannya ini nanti akan didalami. Kemarin dari Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo memang belum menjelaskan secara rinci, tapi yang disampaikan atau dipastikan adalah bahwa AKP Diah Chandrawati ini tidak terkait dengan obstruction of justice, atau artinya keterlibatannya tidak terkait dengan perintangan penyidikan, tapi untuk dugaan pelanggarannya masuk ke dalam kategori sedang. Kalau kita merujuk kepada Perpol nomor 7 tahun 2022, pelanggaran kategori sedang itu meliputi pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian yang poin kedua adalah terdapat kepentingan pribadi atau kepentingan dari pihak lain. Kemudian ada sanksi yang juga diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 itu. Untuk kategori sedang dan juga berat ada beberapa sanksi yang diatur. Misalnya yang pertama adalah mutasi demosi minimal 1 tahun. Kemudian penundaan kenaikan pangkat paling sedikit atau paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun. Penundaan pendidikan minimal 1 tahun, paling lama 3 tahun. Kemudian ditempatkan di tempat khusus maksimal atau paling lama 30 hari kerja. Dan yang terakhir, yang paling berat adalah PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Ini yang juga sebelumnya sudah dijatuhkan kepada beberapa pelanggar kode etik yang 4 sebelumnya sudah dilakukan terlebih dahulu. Terkait dengan AKP Diah Chandrawati, untuk hasilnya juga rencananya akan langsung diputuskan pada hari ini. Ini juga merujuk kepada instruksi dari Kapolri agar penanganan kasus terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini dilakukan secara cepat, termasuk juga untuk sidang etiknya. Dari kemarin beberapa yang sudah juga dilakukan, untuk putusannya langsung disampaikan pada hari itu juga, termasuk juga untuk AKP Diah Chandrawati. Untuk informasi, AKP Diah Chandrawati ini sebelumnya menjabat sebagai Powerlog Subbaksumda Bakrenmin Divisi Propam Polri atau sebagai perwira di Divisi Propam Polri, dan ia juga termasuk ke dalam 24 personil yang sempat dimutasi pada tanggal 23 Agustus 2022 lalu ke Yanma Polri. Woro. Di perannya ini nanti masih kita dengarkan seperti apa, tapi yang pasti tidak terlibat obstruction of justice. Sejauh ini sudah berapa polisi yang menjalani sidang kode etik dan juga berapa yang dipecat? Cindy. Ya, Woro, AKP Diah Chandrawati ini menjadi polisi yang kelima yang menjalani sidang kode etik. Sebelumnya sudah ada 4 yang dimulai dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dengan hasil PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian ada lagi ex-Kadin Abiro Paminal Kombes Agus Nurpatria kemarin. Kemudian ada ex-Kasubag Sabagak Etika Rowa Prof Kompol Baikuni Wibowo dan ex-Kasubag Audit Kompol Cuk Putranto. Keempatnya diputus PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, dan juga mereka mengajukan banding. 4 yang sebelumnya sudah dilakukan ini adalah 4 yang masuk ke dalam obstruction of justice. Mereka juga tidak hanya menjalani sidang kode etik, tapi juga menjalani sidang akan menjalani pemeriksaan untuk kasus yang dipidananya. Ini juga sama-sama akan dilakukan oleh Polri secara paralel. Total ada 35 personil Polri yang akan menjalani sidang kode etik. Ini yang menjadi yang kelima, artinya masih akan terus berlanjut. Sebelumnya dalam RDP antara Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri sudah menegaskan ini akan dilakukan secara cepat, secara maraton, dan dalam 30 hari ke depan sekitar 2 pekan lalu, 30 hari ke depan ini 35 anggota polisi akan diselesaikan proses sidang kode etiknya. Ini yang nanti akan kita sama-sama kita tunggu. Terkait dengan yang sudah juga kemarin 4 yang dipecat atau PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, mereka mengajukan banding, dan nanti masih akan sama-sama kita tunggu memori bandingnya akan diserahkan kepada Komisi Sidang Etik. Woro. Cindy Permadi, terima kasih atas laporan Anda dari sidang etik AKP Diah Chandrawati di Mabes Polri.